Dan kalau kita ditakdirkan nanti di bulan Ramadan itu kita mendapatkan kesempatan, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur luar biasa. Karena itu adalah momentum maghfirah yang paling besar bagi kita, sehingga ketika mendapatkan maghfirah yang besar, kemudian kita ditakdirkan lebih awal begitu meninggalkan dunia ini, maka peluangnya itu, peluang mendapatkan ridho Allah itu lebih besar begitu. Makanya tidak salah kalau kita berdoa, semoga Ramadan ini menjadi hak kita di tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wa uhayyikum bi tahiyatil Islam, bi tahiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di awal bulan Maret menjelang bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini kembali kita melaksanakan salah satu kewajiban kita di hari ini, yaitu berthalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, di bulan Sya'ban ini kita akan berakhir pada tanggal 10 Maret. Jadi kalau di dalam kalender Islam itu setiap bulan itu insya Allah dipastikan sampai 29. Sampai 30 itu kalau posisi hilal tidak terlihat begitu. Itu setiap bulan, Pak. Mau bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Tapi ramainya di bulan Ramadan ya Pak ya, dan Lebaran ya. Karena ada ibadah di sana yang menyebabkan kalau Bapak saum lebih awal, belum waktunya dosa gitu. Kalau Bapak belum saum, sudah waktunya saum, dosa. Persoalannya di situ. Karena Ramadan ini, saum Ramadan ini hukumnya wajib. Beda dengan bulan Muharram yang di sana ada tanggal 10 Muharram. Karena sunnah jadi umat nyantai gitu, biasa saja. Bulan Zulhijjah bermasalah lagi. Karena menentukan saum Arafah di tanggal 9 Zulhijjah dan Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah itu juga berpengaruh dari sejak ketetapan tanggal 1 Zulhijjah gitu. Makanya yang paling dominan dipermasalahkan itu adalah pada saat menjelang saum, menjelang Lebaran, dan menjelang bulan Idul Adha begitu. Jadi bulan Sya'ban ini akan berakhir pada tanggal 10 Maret. Tanggal 29, Pak. Jadi kalau tanggal 10 semua para ulama hisab dan ru'yat ini berkumpul di satu tempat begitu. Kalau di sini di Pelabuhan Ratu, Pak. Kemudian ternyata hilalnya itu wujud ada, kemudian terlihat, maka tanggal 11 itu saum, Pak. Gitu. 11 Maret. Tapi kalau ternyata tidak terlihat, maka tanggal 11 itu digenapkan dulu bulan Syabannya jadi 30 hari. Berarti lusanya tanggal 12 baru saum. Kalau ada yang saum tanggal 11, kemudian tanggal 12, Bapak pilih yang mana? Pilih yang 12. Karena milih yang terakhir, Pak.
Tapi kalau bertanya lebarannya tanggal 11 dan ada yang tanggal 12, pilih yang mana? Tanggal 11 gitu kan, yang lebih awal. Ya, itulah di kita begitu, Pak. Dan itu memang fenomena yang tidak bisa dihindarkan, karena bagi masyarakat yang awam, yang minim tolabul ilmi, mencari mana yang lebih akhir saumnya dan mana yang lebih cepat lebarannya begitu. Apalagi dulu Bapak Haji Yusuf Kala mengatakan prinsipnya lebih cepat lebih baik gitu ya. Baik, Bapak Ibu, begini, kita coba sedikit menguraikan dulu ya, menguraikan dulu. Jadi nanti kita punya pijakan gitu. Jadi kalau ikhwatu iman mengikuti pemerintah bukan karena ya pemerintah banyak pendukungnya begitu, atau para ulama banyak duduk di barisan pemerintah begitu untuk menetapkan hisab, bukan begitu cara menentukannya. Atau yang berbeda dengan pemerintah, minoritas begitu, hanya sedikit begitu. Persoalannya keduanya akan dihisab persoalannya. Ya. Ini mengulang sebetulnya, Pak. Kalau nggak salah, ini setiap tahun itu selalu dibahas ya, Pak ya. Kayaknya udah khatam nih Bapak nih, kayak tinggal ujian ya, Pak ya. Tuh, ya. Gini, Pak. Ada dua metode dalam menentukan awal Ramadan atau awal bulan itu, diantaranya Ramadan ya, diantaranya. Menentukan awal bulan itu ada dua metode. Metode pertama dengan cara ru'yat gitu. Ru'yat itu ntar Pak. Nah, saya kutip dulu. Nah, ru'yat itu ada ru'yat bil ain dan ada ru'yat bil fi'li. Ada melihat dengan cara langsung atau melihat dengan menggunakan alat atau metodologi tertentu. Intinya melihat hilal begitu. Apa yang menjadi dasar? Kata Rasulullah, sumu liru'yatihi. Kamu harus saum karena dasarnya itu melihat hilal. Wa aftiru liru'yatihi, dan berbuka juga maksudnya di awal Syawal itu juga patokannya adalah liru'yatihi karena melihat hilal. Maka metode ini dari zaman dulu adalah metode klasik, jadi langsung melihat ke atas begitu. Hanya persoalannya setiap daerah itu tidak sama dengan daerah Saudi, persoalannya itu. Ya di Indonesia masih mending Pak, masih ada kelihatan. Kalau beberapa daerah yang lain ada kesulitan persoalan ini. Nah, entah apa kesulitannya, tapi saya yakin sebetulnya metodologi ini tidak mungkin Rasulullah praktekkan kalau tidak rahmatan lil alamin, begitu. Ya. Nah, metode ru'yat ini adalah posisinya melihat hilal ketika matahari terbenam setelah ditetapkan ijtima begitu tanggal 29 di bulan Komariah. Ya. Nah, ini dalam hitungan teorinya itu bahwa bulan dan matahari itu berada dalam satu bujur ekliptika atau astronomi dengan selisih 0 derajat. Jadi yang namanya posisi istima itu bulan matahari itu di posisi 0 derajat, Pak. Patokannya itu. Jadi kalau ke bawah sedikit minus itu sudah dipastikan tidak kelihatan. Tapi kalau plus itu hilalnya ada, wujud begitu. Oke. Itu selesai, Pak. Makanya kalau menggunakan metodologi apapun, semua para ulama ada satu saja yang menyaksikan hilal, ada begitu. Sudah Pak, gugur semuanya. Metode apapun.
Misalnya saya tanggal 11, saya tanggal 12, tiba-tiba tanggal 11 ada yang melihat hilal. Sudah, yang teori tanggal 12 itu gugur semua karena sudah ada yang melihat hilal gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah metode hisab, Pak. Metode hisab. Hisab inilah yang unik, ya. Hisab ini agak unik. Kenapa? Karena hisab ini di Indonesia minimal ya Pak, ada 3 kriteria yang hari ini terjadi. Saya tidak akan membahas yang ke belakang ya, yang hari ini aja. Pertama, ada kriteria hisab itu berdasarkan pada teori imkanu ru'yat versi Mabim, yang ini dipakai oleh pemerintah dari 2 tahun ke belakang, 3 tahun mungkin ke belakang. Mabim itu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura. Di dalam satu hamparan. Gitu. Nah, imkanu ru'yat ini punya prinsip hilalnya harus wujud. Wujud berarti kan di atas 0 derajat. Dan harus terlihat. Tidak cukup wujud. Dan yang kedua, ada teori atau metodologi yang disebut dengan wujudul hilal. Kalau konsep wujudul hilal, perhitungannya hilal yang penting wujud. Kelihatan tidak kelihatan sabodo, tidak ada masalah. Yang penting wujud. Nah, titiknya di situ perbedaannya. Nah sekarang dalam teori imkanu ru'yat versi Mabim, dulu nih Pak, pemerintah menetapkan di sini ada Nahdlatul Ulama di antaranya Pak, yang dari NU, ya kemudian beberapa ormas yang lain itu mengikuti kriteria ini, bahwa tinggi hilal itu 2 derajat minimal. Jadi kalau hilalnya wujud di atas 0 derajat, pas minimal 2 derajat, berarti wujud dan terlihat. Dan jarak elongasi bulan matahari itu minimal 3 derajat, jarak elongasinya. Kemudian umur bulan sejak ijtima sampai matahari terbenam itu minimal 8 jam, itu teorinya. Nah kemudian di tahun 2022, pemerintah merubah dengan kriteria Neo Mabim, yang ini ramai kemarin Pak, yang tahun 2022 itu. Bergeser pada Neo Mabim. Neo Mabim itu sama dengan tadi, hanya ketinggian derajat hilalnya itu bukan 2, naik Pak, jadi 3. Ya. Jadi ada pertanyaan, jadi kemarin yang bersaksi 2 derajat kelihatan itu saksi apa? Jadi gitu Pak kemarin. Karena ketika ditanya, kenapa pemerintah merubah kriteria dari 2 ke 3? Masalahnya tidak terlihat 2 itu. Salah satu yang dikritisi adalah oleh Profesor Thomas Jamaluddin dari LAPAN. Kita buktikan katanya, 2 derajat itu nggak terlihat. Ya jadi pertanyaannya selama ini hampir lebih dari 10 tahun yang mengaku melihat hilal di kondisi 2 derajat itu, saya nggak berani mengatakan dusta. Lamun wadul nggak masalah Pak. Gitu ya. Nah itu perdebatannya sampai situ. Tinggi perdebatannya itu. Dan itu juga dikritisi oleh Brunei Darussalam, oleh Malaysia, oleh Singapura. Dikritisi karena teorinya kurang pas, kriterianya itu. Nah kemudian di Persatuan Islam, masyarakat Persia sejak tahun 10 tahun ke belakang, dia tidak menggunakan teori imkanu ru'yah versi Mabim, tapi menetapkan kriteria astronomi versi 8 sejak tahun 2011. Versi 8 ini adalah versi Thomas Jamaluddin. Ya. Ketinggian hilalnya itu minimal 4 derajat. Lebih jauh lagi Pak persoalannya, 4 derajat. Nah, tapi ada tapinya, sejak 10 tahun ke belakang, dari sejak 2011,
Karena tadi yang saya katakan tadi, ketika pemerintah ternyata ada menemukan orang yang dia melihat hilal, dia buktikan penglihatannya, disumpah di pengadilan, di atasnya ada Quran, begitu, karena menentukan awal saum kan, maka Persatuan Islam walaupun dia melihat cuma 2 derajat, maka gugur tuh teorinya Pak. Jadi seolah-olah bareng tuh dengan pemerintah. Persoalannya bukan bareng dengan pemerintah, persoalannya ada yang disumpah dan disaksi. Jadi kalau ada masalah, kita terbebas dari dosa Pak. Masalahnya ada di dia, bukan di kita. Nah itu juga untuk meredam titik perbedaan ketika hari ini di era digitalisasi, perbedaan hari itu menjadi hal yang sangat repotnya luar biasa. Beda dengan dulu, bukan zaman, tidak ada zaman medsos Pak. Beda itu paling satu kampung saja Pak. Jadi kalau perang itu satu RT antara RT dengan RT saja, sekarang kan global Pak, antar daerah kan begitu. Nah kemudian teori yang tadi saya sebutkan wujudul hilal ini sampai hari ini dipakai oleh saudara kita dari Muhammadiyah. Dia menetapkan bahwa ketika posisi hilal saat matahari terbenam di atas ufuk, berapapun ketinggiannya, terlihat tidak ada masalah. Nah, berarti hari ini Nahdlatul Ulama masih ditetap kriteria versi Mabim yang lama, yang 2 derajat. Entah mau berubah atau tidak. Jadi kesimpulannya ada versi pemerintah, Neo Mabim 3 derajat, ada versi Nahdlatul Ulama, versi Mabim yang 2 derajat yang dulu, ada versi Persatuan Islam versi 8 4 derajat, dan ada versi Wujudul Hilal Muhammadiyah tidak melihat derajat, yang penting plus 0,1 juga jadi. Tapi dari 4 paham ini ambil 2 saja karena mirip Pak. Imkanur ru'yah itu harus wujud, harus terlihat. Wujudul Hilal itu cukup wujud, cukup ada, gitu, ya. Terlihat, tidak masalah. Nah, sekarang kita cek Pak, awal Ramadan ini dalam prediksi perhitungan hisab di Ruyat belum bisa Pak, kan nanti di Ruyat tanggal 9. Ini kan ada perhitungannya, ada teorinya, ada rumusan astronominya atau ilmu falaknya. Ternyata pada hari Ahad tanggal 10 Maret itu ijtima'nya itu pas jam 4 sore Pak. Dan di wilayah Indonesia beda tinggi bulan matahari itu di posisi minus 0 18 menit 57 detik. Jadi 0 derajat minus gitu. Tapi mendekati plus begitu Pak. Dan prediksinya itu adalah 0 derajat sampai 51 menit. Jadi dari 18 sampai 51 menit. Berarti posisinya tipis banget Pak. Ya, tipis sekali. Sedikit ke minus, tapi agak di atas sedikit. Ya. Dan jarak elongasi bulan matahari itu yang standar minimal 3 derajat minimal ya Pak. Sekarang itu di 2 derajat posisinya 14 menit 49 detik sampai dengan 2 derajat 41 menit 57 detik. Dan di Pelabuhan Ratu diprediksikan ketinggiannya itu, hilal itu ya sekitar 0 derajat 45 menit. Anggap saja 0,1 Pak ini. Ya. Pak, kalau sudah seperti ini, maka ketika menggunakan teori wujudul hilal, ya, teori wujudul hilal Pak, di tanggal 10, maka tanggal 11 saum. Tapi kalau pakai imkanur ru'yat,
ada hilalnya wujud, tapi nggak kelihatan karena di bawah 3 derajat. Maka dibulatkan tuh 30 hari, saumnya lusa tanggal 12. Dan tahun ini dipastikan insya Allah ada yang lebih awal saum dan ada yang besok saumnya itu. Tapi kalau awal dan besoknya saum itu nggak terlalu ribet, Pak. Yang ribet itu Idul Fitri. Repotnya itu Idul Fitri. Ya. Yang satu kekeh tidak mau mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah. Yang satu mengikuti pemerintah. Ditanya, yang tidak mengikuti pemerintah, kenapa tidak mau? Karena tidak setuju dengan pemerintahannya. Jadi tidak nuturkan, gitu Pak. Ini jadi selain masalah istihad, ini masalah setuju tidak setuju persoalannya, gitu kan? Dan itu ada di tengah masyarakat kita, Pak. Saya bilang, jangan begitu Pak, saya bilang. Karena Bapak punya kebijakan. Yang Idul Fitri di tempat Bapak itu tidak kurang dari 1.000 orang. Kalau Bapak pijakannya karena tidak setuju dengan pemerintah, salah saya bilang gitu. Pokoknya Ustadz saya tidak setuju lah pokoknya dengan Menteri Agama. Besok saum, kudu beda. Gitu. Atau pas mulai lebarannya, hari ini lebaran, harus beda dengan pemerintah. Jadi ini kesalahan fatal, bukan begitu istihadnya, ya. Oke, dan kebetulan Pak di Idul Fitri nanti, Idul Fitri itu jatuhnya di tanggal ijtimanya itu di tanggal 9 April. Itu 29 Ramadan. Tapi bagi yang saum tanggal 12. Jadi kalau kita lihat Pak, yang tanggal 1 Ramadan itu, 1 Ramadannya tanggal 11, maka 29 Ramadannya itu 8 April Pak. Ya, betul nggak Pak? Yang saumnya tanggal 12 Maret, 29 Ramadannya tanggal 9 April. Beda sehari kan? Ya, beda sehari. Beda sehari ini, ketika yang tanggal 12 Maret nih Pak, 12 Maret ya, yang saumnya versi tanggal kalender dari pemerintah, itu 29 Ramadannya tanggal 9 April. Begitu dicek hilalnya, tinggi Pak, 8 derajat. Paling kecil 6 derajat. Berarti pakai wujudul hilal ataupun pakai apa lagi Pak? Pakai imkanur ruyat, sudah aman. Seragam tuh, sama. Yang tanggal berapa tadi Pak? Tanggal 12 Maret, yang saumnya tanggal 12 Maret, jatuh 29 Sya'bannya itu 9 April. Yang awal saum tanggal 11 Maret, 29 Sya'bannya kapan itu? 8 April kan? Begitu di ru'yat, dihisab tanggal 8 April, hilalnya minus Pak. Jadi dengan menggunakan teori wujudul hilal, besoknya itu, tanggal 9 April itu belum lebaran. Jadi, lebarannya kapan? Tanggal 10, bareng Pak. Jadi Idul Fitrinya nanti bareng. Yang satu mah teori wujudul hilal tanggal 8-nya minus, berarti kan nambah 1 hari tuh. Berarti yang tanggal 11 saumnya 30 hari. Yang tanggal 12 saumnya 29 hari. Lebarannya bareng. Unik ya Pak ya? Itulah hebatnya istihad kita ya. Istihad kita itu begitu. Tapi kalau kemarin Jumat saya pengajian di Jatiluhur, ibu-ibu begini protes. Ustadz, jangan mau enaknya, cina katanya. Masa cina saumnya beda, cina lebaran mau bareng? Gitu ya. Jadi dia tidak ridho gitu kalau saum beda, lebaran bareng. Kudu beda gitu. Ini kan bukan harus dijawab, Pak. Ini harus ketawa yang seperti ini, mana bukan jawaban begitu ya. Tapi tidak usah baris joget, Pak. Ya, ketawa saja. Ya, waktu iman, itulah sedikit ya pemaparan yang saya sampaikan di bulan ini
di bulan Maret ini, awal saum dan nanti pada saat Lebaran. Dan kalau saya hitung di bulan Zulhijjah ini lebih dahsyat lagi Pak, lebih hebat lagi. Di bulan Zulhijjah itu ternyata sekitar 6 Juni, tanggal 6 Juni itu tanggal 1 Zulhijjah. Maaf, sebentar. Itu tanggal 29 Zulqa'dah. Ya, berarti tanggal 6 Juni itu 29 Zulqa'dah. Ternyata posisi hilalnya itu tinggi Pak, 7 derajat sampai 10 derajat. Kalau sudah seperti ini, maka diprediksikan lagi awal Idul Adha juga bareng lagi. Ini kita agak ini Pak, agak damai sekarang itu, ya, karena perbedaannya ternyata dengan hilal yang cukup tinggi ini menunjukkan teori hisab manapun sudah Pak aman masuk begitu. Ya. Baik, Ikhwatul Iman, di bulan Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan kita dapatkan itu, ada salah satu yang harus kita bertafakurnya luar biasa, bahwa ternyata sampai hari ini masih ada banyak saudara-saudara kita yang meninggal lebih awal. Di grup komunitas saya pribadi saja, dalam satu hari sudah ada 3 orang yang meninggal itu. Atau dalam satu pekan ini sudah ada 3 orang yang meninggal itu. Itu dari kalangan asatid. Nah, saya juga nggak tahu nih di komunitas ini, di Al-Hikmah juga, apakah sama atau tidak. Yang jelas, mereka lebih awal mendahului kita, berarti tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk saum Ramadan bersama dengan kita. Dan kalau kita ditakdirkan nanti di bulan Ramadan itu kita mendapatkan kesempatan, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur luar biasa. Karena itu adalah momentum maghfirah yang paling besar bagi kita, sehingga ketika mendapatkan maghfirah yang besar, kemudian kita ditakdirkan lebih awal begitu meninggalkan dunia ini, maka peluangnya itu, peluang mendapatkan ridho Allah itu lebih besar begitu. Makanya tidak salah kalau kita berdoa semoga Ramadan ini menjadi hak kita di tahun ini. Ikhwatul Iman juga bisa melihat setahun ke belakang siapa jamaah kita yang sudah lebih awal meninggal. Saudara kita, teman kita lebih awal meninggal. Dan besok saum Ramadan itu sudah tidak membersamai begitu. Tidak barengan taraweh, tidak barengan saumnya begitu, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita tafakuri Pak, ya. Dan ada hal yang unik bahwa menyambut Ramadan itu diawali dengan tradisi Pak. Ada tradisi. Yang tradisi ini hampir tidak ada di tempat yang lain. Salah satunya adalah tradisi munggahan Pak. Nah, jadi munggahan ini semuanya dianggap sah. Bapak di kantor judulnya munggahan. Balik ke rumah ngariung jeung DKM munggahan dewa Pak. Nanti ketemu dengan saudara ceritanya cenah kita munggahan lagi Pak. Jadi bisa jadi sebelum saum itu sudah 10 kali munggahan itu, dan itu dianggap sah. Pak, munggahan ini adalah tradisi yang tidak ada keterkaitan dengan ibadah. Hanya ada keterkaitan dengan datangnya Ramadan, tapi tidak mempengaruhi ibadah. Ya, kalau tradisi ini secara mandiri tidak mempengaruhi pada ibadah yang kita laksanakan, misalnya tidak sah saum Ramadan tidak munggahan. Nah, itu kan mempengaruhi ya. Jadi kalau mempengaruhi hukum, maka munggahan ini perlu dicarikan dalilnya.
keterangannya, karena mempengaruhi pada awal saum. Tapi kalau munggahan hanya berpengaruh dengan bulan Ramadannya tanpa berpengaruh dengan aspek ibadahnya, maka ini namanya urfi, adat, tradisi, dan tidak ada masalah. Tapi kita perlu tahu bahwa munggahan itu adalah bahasa Sunda. Kalau bahasa Jawa sama nggak munggahan, Pak? Mirip ya, Pak? Nggak ada? Hah? Mandusan? Padusan. Oh, kalau orang Sunda mengatakan kuramasan gitu ya. Iya kan? Kuramasan. Ima adusan. Nah, orang Sunda bilangnya kuramasan. Nah, nanti itu beda lagi, Pak, yang itu ya. Tapi tradisi makan bersama ini loh. Ya. Dan ternyata munggahan ini sekarang nggak bisa digeser dengan bahasa Indonesia. Ya sudah, bahasa itu aja yang dipakai gitu. Ya, dipaksa menjadi bahasa Indonesia yang viral di nasional kita. Munggahan itu. Padahal munggahan ini adalah diambil dari kata unggah, Pak. Unggah kalau bahasa Indonesia mah download. Gitu kan? Kalau bahasa Sunda unggah itu naik derajat. Nah, dalam hal ini kalau dianggapnya unggah berarti ada makna unggah kanu leuwih punjul. Naik derajat pada yang lebih mulia begitu. Jadi kalau orang sudah masuk Ramadan, berarti kita sedang menaikkan kualitas diri pada hal yang lebih mulia. Itu namanya unggah. Dan munggahan berarti melakukan praktek unggah itu. Ya, itu bahasanya begitu. Tapi munggah ini, Pak, bukan makan sebelum Ramadan. Tradisi dulu itu. Jadi munggahan itu adalah hari pertama di bulan Ramadan. Itu sahur bersama dan buka saum bersama. Makanya kenapa dulu orang tua kita ketika datang Ramadan, yang kerja di kota balik kampung. Yang sekolah libur dulu. Semua berkumpul pada waktu sahur pertama itu, berkumpul dengan orang tua. Tradisi ini masih ada. Sekolah libur, Pak, awal sahur. Rata-rata. Ini adalah tradisi dari dulu. Nanti orang tuanya akan begini, kalau anak-anak masih kecil. Sok, kita besok, ini maghrib ya Pak, akan sahur. Niat dari sekarang, jangan sampai lupa. Diajar oleh orang tuanya, nawaitu sauma godin, kan begitu ya. Dan seterusnya. Nanti awas, jangan sampai tidur malam-malam, jam 8 semua harus tidur. Karena khawatir kesiangan. Nah, jam 2 sudah pada bangun, Pak. Jam 2, jam 3 sudah pada bangun. Karena takut kesiangan itu. Muncul viral. Masalah imsak. Rasulullah itu justru bangunnya itu lebih akhir, kan begitu. Itu kan perdebatannya itu. Itu gara-garanya memang tradisi di kita, bangunnya malam gitu loh, jam 2 subuhnya 4:30 begitu, itu jam 2 tuh sudah bangun semua. Nanti berkumpul di tempat makan, sebelum makan diajarkan dulu doa niatnya, diajarkan doa buka puasa, itu kan begitu Pak, tradisinya itu dulu itu. Nanti setelah hari kedua dan selanjutnya mereka beredar kembali. Ada yang kerja kembali, ada yang sekolah kembali. Itu munggahan tuh begitu. Nah sekarang kan ya karena munggahan tradisi umat manusia yang disebut budaya, yang namanya budaya itu kan cipta rasa karsa manusia. Digeser Pak tradisi ini. Jadi makan sebelum Ramadan. Karena ya cenah Ramadan mah susah cenah makan bersama. Sekarang aja nih, mumpung belum Ramadan. Kan begitu awalnya. Jadi bikinlah kata orang Sunda mah mayoran, cek orang Purwakarta mah, kan begitu. Nah, kemudian tradisi makan ini juga ketika di masjid dibikin sebuah tradisi pengajian. Daripada kumpul-kumpul biasa, mending sambil mengaji lah. Undang ustadz, ceramah dan lain sebagainya. Dikasih judul lah Tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Itu pergeserannya kan begitu. Sah itu, sah tidak ada masalah. Karena itu adalah sebuah tradisi yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Nah kalau tadi Bapak bilang ada adusan.
ada kuramasan. Pertanyaan saya, ada kaitan tidak dengan saum Ramadan itu? Nah, kalau ada, maka perlu ada kajian. Kalau tidak ada, aman. Ini tradisi ya. Karena gini Pak, ada kaidahnya begini. Kalau tradisi ini ada unsur ibadah, sebagian memahami bahwa itu lebih memperkuat ibadah itu. Nggak masalah. Gitu. Nah, sebagian lagi memahami kalau tradisi ada unsur ibadah, maka harus split Pak. Karena ibadah itu bukan lahir dari tradisi. Ibadah itu sebelum tradisi ada, ibadah sudah ada, kan begitu. Dan salah satu faktor penyebab Rasulullah itu dilempari orang jahiliyah, dimarginalisasi, dikucilkan, diintimidasi oleh orang Quraisy, gara-garanya dia memisahkan tradisi itu dengan ibadah. Gara-garanya itu. Ada tradisi mengakar, dihantam begitu. Gitu kan? Dari mulai aspek akidah, ibadah sampai aspek muamalah, dagang itu dibabat semua, Pak. Tradisi dipecah dengan ibadah itu. Ya. Nah, kenapa harus adusan dulu, Pak? Kenapa harus kuramasan dulu? Ya, karena bulan Ramadan bulan suci harus suci batin, kan begitu? Dan lahirnya juga suci, mandi kan begitu. Nah, persoalannya, apakah makna suci di bulan Ramadan itu direfleksikan, dituangkan dalam bentuk mandi seperti itu? Kalau batin mah dalam bentuk maaf-maafan sebelum Ramadan, itu batinnya itu. Kalau lahirnya harus dengan mandi, apakah seperti itu? Coba kita buktikan dulu, Pak. Kalau ada orang yang sahur, ini bapak-bapak kayaknya sering nih. Sahur jam 2, jam 3, setengah 4 sudah selesai makannya. Subuh setengah 5. Masuklah kamar, berhubungan badan dengan istri. Sebelum subuh. 15 menit sebelum adzan, tanggung, rehat, ketiduran Pak, bangun-bangun jam 6. Sah nggak saumnya? Saumnya sah. Kan belum mandi janabah. Kan belum adus, Pak. Adus aja belum. Nah, berarti kuramasan atau adusan ini kaitannya dengan sholat. Tidak ada kaitan dengan sahur, dengan puasa. Kalau berhubungan di siang hari, apakah itu membatalkan puasa? Membatalkan, karena kan makan, minum, jima. Tapi kalau mimpi Pak di siang hari, sampai keluar air mani, apakah batal saumnya? Tidak, tapi kudu mandi karena dia harus sholat duhur, sholat asar. Persoalannya di situ. Nah, sehingga kalau adusan kuramasan ini dalam rangka kaitan dengan saum, maka sebetulnya mandi itu kaitannya dengan sholat, bukan dengan saum. Tuh, beda kan Pak? Mau digusar-geser juga ada kaitan, ada keterikatan. Kalau tadi memunggahan keterikatan dengan bulan Ramadannya. Sama sekali tidak mempengaruhi. Pokoknya mah yang saum Ramadan tidak munggahan dosa misalnya begitu. Kan tidak ada kaitan. Atau tidak suci, atau tidak afdol dan lain sebagainya. Nah, ikhwat iman, itulah yang disebut tradisi munggahan. Dan kalau misalnya kita lihat ada dua istilah yang dempetan itu, Pak. Yang kita kenal hari ini dengan bahasa puasa dan bahasa saum, itu sampai ada ulama yang sangat saklek sekali, jangan menerjemahkan saum dengan puasa. Itu saking sakleknya itu. Karena apa? Karena ternyata bahasa Indonesia ini akan menerjemahkan bahasa-bahasa asing, kalau di kita ada kemiripan, maka diterjemahkan dengan mirip itu, Pak. Tapi kalau di kita tidak ada kemiripan bahasa itu, maka akan memaksa bahasa itu menjadi bahasa Indonesia. Rapat, berkumpul, musyawarah. Musyawarah itu menjadi bahasa musyawarah lagi. Gitu. Ya. Kemudian beberapa bahasa Arab lainnya, itu ketika masuk dalam bahasa Indonesia,
itu mengambil dari bahasa Arab. Tapi ketika saum, terjemahan dengan puasa. Ternyata keduanya memiliki definisi yang berbeda. Kalau saum itu kan Pak, kalau menurut Roghib Al-Asfahani, atau saya kutip lah misalnya dari Subulus Salam, saum itu kan menahan diri yang disertai dengan niat yang khusus. Kemudian pada waktu yang khusus, dari sesuatu yang khusus, dan dari syarat-syarat yang khusus. Itu bahasa dari As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kemudian kalau kita coba terjemahkan, bahwa saum itu adalah orang yang menahan diri dengan disertai niat yang khusus, yaitu ibadah karena Allah dan mengharap keriduannya pada waktu yang khusus, yaitu dari subuh sampai maghrib. Dan dari sesuatu yang khusus menahan dirinya itu, makan, minum, dan jima. Dan dengan syarat-syarat yang khusus, sehat, ya, kemudian juga balik dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, saum ini ternyata mengharamkan dari yang dihalalkan. Kan begitu ya? Makan, minum, berjima kan halal, tapi diharamkan di bulan Ramadan. Dan ternyata diharamkan juga, itu bukan 24 jam. Tapi hanya pada waktu yaumnya saja, siangnya saja. Malamnya itu sudah kembali halal lagi. Makanya kenapa Idul Fitri, kalau Al-Fitr diartikan berbuka, itu bukan maghrib. Tapi yang disebut berbuka itu adalah ketika paginya itu harusnya menahan diri, tidak makan, minum, dan berjima. Sekarang justru pagi ini makan, minum, dan berjima, gitu. Istilahnya begitu. Dihalalkan. Makanya yang namanya fitru atau berbuka itu bukan di maghrib, tapi di subuh. Gitu. Karena keharaman makan, minum, jima ini adalah pada waktu yaum, dari mulai ba'da subuh sampai maghrib. Nah, sedangkan upawasa ini adalah kata asli dari puasa. Dan ini adalah menahan diri dari yang sesuatu yang khusus, makan, minum, atau lainnya, apapun itu, secara samsara, menyiksa diri. Samsara masuk bahasa Sunda jadi sangsara, ripuh gitu Pak. Terus menerus dilakukan tanpa ada batas yang jelas untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau terus menerus tanpa ada batas, maka namanya wisol Pak itu. Inilah yang diharamkan oleh Rasulullah. Kemudian disebutkan untuk mendapatkan nirwana, kebahagiaan. Itu adalah tradisi upawasa. Dan ternyata kalau kita baca, ada satu kitab yang bernama Chandrafin. Di sana ada ungkapan, sebelum melaksanakan upawasa diwajibkan berangir atau keramas. Karena memang upawasa itu harus dilakukan secara suci lahir dan batin. Dan saat selesai melakukan upawasa, maka lakukanlah upacara tabuh-tabuhan. Menabuh apapun itu. Maka lihat Pak, karena Indonesia ini adalah keyakinannya bergeser dari kepercayaan kepada Islam, maka ada tradisi yang mengakar yang sampai hari ini tidak hilang. Satu, keramas, adusan. Itu nggak akan hilang. Sampai hari ini. Selesai saum Ramadan, maghribnya itu sudah keliling Pak. Menabuh, beduk, dan lain sebagainya. Ya kalau Bapak mencari di mana asal muasal ini, ya memang begitu polanya di kita. Dan tradisi ini mengakar kuat di antara kita. Nah, ikhwati iman, itulah sedikit pemaparan tentang saum, awal saum, istilah puasa. Saya juga tidak akan mengurai terlalu banyak, dan insya Allah nanti oleh para asatidz yang lain bisa diuraikan lagi, begitu, lebih detail. Ini hanya ngecas saja Pak, supaya nanti menjelang Ramadan ini kita sudah bisa mempersiapkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.